Lu ngerasa trading itu susah? Pantes. Ya karena emang susah. Karena nyatanya berdasarkan data, 95% trader itu gagal. Dan di sini lu masih mencoba-coba nih. Lu berharap gitu ya, lu jadi part dari 5% yang bisa sukses di trading. Ya, itu nggak ada hal yang salah sih. Cuman saran gue, kalau bisa lu masih mau mencoba lah peruntungan lu di dunia trading ini, at least buat lu startnya, lu mulai pakai aplikasi Traders Family. Karena di situ at least lu nggak pakai modal dan bisa dapat keuntungan sesungguhnya. Dan ya di situ mungkin lu bisa coba-coba memperbagus gitu analisa lu dan membuktikan apakah lu part dari 5% orang yang beruntung tadi. Atau malah mungkin lu udah coba pakai aplikasi Traders Family. Dan ternyata di situ portofolio lu juga amburadul lah. Di situ acak-acakan gitu dan lu bahkan nggak bisa mendapatkan cash out dari sana. Sehingga semua hasil lu terasa sia-sia gitu aja. Tapi sebelum lu kejauhan, coba gue tarik mundur sedikit deh. Coba deh, kenapa kira-kira analis di Traders Family itu bisa sukses? Ya tentu lu pasti tahu lah. Karena Traders Family itu pasti mencari analis-analis yang bisa profit konsisten dan memiliki portofolio yang bagus. Dengan kedua hal ini, analis bisa mendapatkan keuntungan dari subscription-nya nantinya, di mana para subscriber pasti nyari portofolio yang bagus. Nah sekarang coba lu mikir sedikit deh. Lu ketika mau masuk Traders Family, lu berusaha pengen ngebangun portofolio yang bagus supaya bisa punya subscriber. Itu satu. Tapi sekarang lu lihat, orang-orang yang udah sukses di Traders Family sebagai analis, berarti menunjukkan dia udah punya portofolio yang bagus. Kenapa enggak kita copy aja dari para analis-analis yang udah bagus tersebut? Buat apa kan kita capek-capek harus kita habisin duit berapa juta lagi gitu sampai lu sadar kalau sebenarnya lu itu bukan bagian dari 5% orang yang beruntung tadi. Bukan bermaksud buat menjatuhkan, tapi kita mencobalah untuk bersikap realistis. So, di video kali ini, gue bakal bahas lebih lanjut bagaimana cara kita menjadi investor dengan mengandalkan analis dari Traders Family. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya ya. Nah, langkah pertama nih, sebelum kita menjelaskan lebih dalam lagi tentang menjadi investor, tentu gue perlu ngeyakinin kalian dulu nih, sebenarnya seberapa untung sih kita ketika menjadi investor dengan mengandalkan sinyal dari analis Traders Family dibandingkan kita menjadi analis itu sendiri. Pertama, bakal gue ngomong secara fair-fairan lah ya, dari segi modal dulu. Ketika lu menjadi analis, lu diunggulkan di sini. Kenapa? Karena ketika lu mau mulai start sebagai analis, lu nggak perlu modal sedikit pun, 0 rupiah. Karena ya lu sama-sama tahu lah, ketika lu daftar di Traders Family, ya lu nggak perlu bayar apapun. Sedangkan ketika lu mau menjadi seorang investor, dari namanya aja udah investor ya, tentu lu perlu modal dulu di depan, sehingga lu memiliki cukup kapital buat copy sinyal dari para analis. Dan gua rasa ini hal yang cukup jelas ya, jadi nggak perlu gue jelasin secara panjang dan lebar. Dan hal berikutnya yang mau jadi perbandingannya adalah waktu. Nah, ketika lu mulai karir sebagai analis di Traders Family, at least ya kurang lebih lu perlu waktu 6 sampai 12 bulanan sampai channel lu tuh memiliki nama. Memiliki nama di sini di mana akhirnya channel lu itu bisa diketahui lah oleh dari investor-investor di Traders Family. Which is itu bakal perlu dengan perjuangan banget. Karena kiri kanan analis-analis lain juga bagus gitu. Dan di satu sisi juga lu perlu mempertahankan portofolio lu. Karena ketika lu tahu nih, berdasarkan datanya, 95% trader itu gagal. Dan lu ketika lu masuk sebagai analis di Traders Family, lu akan bersaing dengan 5% orang yang mampu memiliki portofolio yang bagus. Jadi kalau bisa memiliki kemampuan dan lu yakin terhadap hal itu, ya silakan aja dicoba. Tapi sebaliknya nih, ketika kita mau memulai sebagai investor, kita nggak perlu butuh waktu yang lama-lama. Di hari itu, ketika lu subscribe channel, lu bisa langsung mendapatkan profit. Karena dengan lu mensubscribe channel yang udah lu pilih, lu langsung dapat harga entry-nya, level stop loss, dan level take profit. Jadi lu nggak perlu makan waktu yang lama untuk mendapatkan profit. Jadi untuk poin kedua ini, investor diunggulkan. Dan dari poin yang ketiga nih, kok bisa kita tahu lah, kenapa sih kita mulai start trading? Ya pasti tujuannya sama-sama pengen mencari kekayaan. Di mana kekayaan ini memiliki time freedom. Jadi lu nggak perlu kerja yang berlebihan, lu bisa kerja di mana aja. Jadi lu benar-benar bebas lah dari waktu dan tempat. Nah sekarang lu bayangin, ketika lu berkarir sebagai seorang analis, ya bukannya gue bilang analis harus ngeliatin chart terus-terusan ya, tapi pastilah setiap berapa periode waktu, analis itu perlu ngeliatin chartnya. Soalnya kan lu perlu mantau ya, apakah momentum dari trading lu itu muncul, apakah stop loss dan take profit lu sudah tepat, dan sebagainya. Kemudian ketika lu ngeliatin chart, lu perlu nge-post sinyal tersebut. Ya walaupun itu tetap bisa dilakukan dimanapun ya, jadi nggak terbatas dari segi tempat. Tapi kalau bisa kita ngelihat dari sisi yang lainnya, dari investor, lu benar-benar tinggal tutup mata aja.
Lu mau sambil main game kayak, lu mau sambil ngapain kayak, lu tinggal tunggu sampai HP lu keluarin notifikasi. Notifikasi kayak analis sudah memposting sinyal baru. Lu tinggal lihat, lu sekali klik, lu copy, langsung ke copy ke akun lu. Sekarang kau bisa lu lihat di antara dua hal ini, mana yang memiliki time freedom lebih besar? Apakah analis? Apakah investor? Dari jawabannya ya tentu banget investor ya. Dan dari sisi terakhirnya nih, dari potensi keuntungannya. Nah, dari potensi keuntungannya, dua-dua ini nggak bisa gue bilang mana yang lebih bagus. Karena berdua ini sama-sama memiliki ketergantungan yang tinggi ya. Di mana analis itu bergantung banget sama jumlah subscribernya dulu. Jadi semakin banyak jumlah subscribernya, ya makin tinggi potensi profitnya. Begitu pula dengan investor. Di mana si investor ini bisa semakin profit ketika modalnya semakin besar. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri yang berbeda. Jadi, tetap balik lagi nih kepada diri lu sendiri. Apakah lu mau menjadi seorang budak sinyal atau lu menjadi bos sinyal? Nah, walaupun tadi udah gue jelaskan ya, kayak kelihatannya sebagai investor tuh enak banget gitu ya. Kita nggak perlu capek-capek harus memperbagus portofolio, kita nggak perlu kerja sering-sering buat ngeliatin chart. Jadi ini kayak bener-bener kebebasan murni gitu. Bebas ngapain aja, bebas di mana aja. Cuman tentu sebagai investor itu memiliki berbagai tantangannya sendiri. Dan salah satu tantangan terbesarnya adalah dari sisi modal, di mana kita harus memiliki modal yang cukup kuat dulu nih, di mana modal ini harus sesuai dengan karakter dari analis yang kita pilih. Bingung? Kalau bisa lu masih bingung nih, jadi gue bakal tunjukin aja datanya biar lebih jelas. Oke, jadi kalau bisa lu ngeliat nih di layar ya, di sini gue bakal nunjukin beberapa data analis, di mana analis-analis yang gue pilih adalah analis-analis yang dipilih oleh Bang Bill ya, dalam salah satu videonya, yaitu video Traders Family yang ini. Di mana kita start dulu nih. Pertama itu dengan data analis yang bernama Premium 354. Di sini yang perlu gue highlight adalah bagian dari average SL pips-nya. Di mana untuk channel ini memiliki rata-rata stop loss itu 97 pips. Sekarang kita move nih ke analis berikutnya, yaitu Gold Killer 692. Sama, kita mau ngelihat di mana rata-rata SL-nya itu 92,5 pips. Analis berikutnya, 095, itu memiliki rata-rata stop loss di 78,4. Dan untuk FX Gorontalo memiliki rata-rata stop loss di 69,1. Dan yang terakhir, pilihan Pak Tito juga ya, yang mungkin bisa dipromosikan secara tidak langsung, CERZZZ82, di mana memiliki average stop loss di level 107,7. Nah, hal yang pengen gue tunjukin ke lu adalah bahwa ya kalau nonton video gue yang sebelumnya ya, di mana analis Traders Family ini rata-rata tuh diminta untuk memiliki satuan profit dan kerugiannya itu berdasarkan pips, jadi bukan berdasarkan persentase. Di mana tiap analis itu didorong untuk memiliki take profit pips yang semakin besar, dan di mana ketika lu mau entry itu ada jarak 20 pips. Dengan begitu ya lu pasti ngerti lah bahwa analis-analis di Traders Family didorong untuk menggunakan time frame yang lebih besar secara tidak langsung ya. Karena tentu aja lu udah nggak bakal bisa masuk pakai time frame 1 menit, 5 menit. Jadi ya namanya scalping itu udah nggak ada. Dan di sini yang perlu gue highlight adalah bahwa rata-rata jarak stop loss dari masing-masing 5 channel unggulan ini itu cukup besar gitu. Mungkin di sekitar berapa tuh? Kayak sekitar 95 pips ya secara rata-rata. Dimana kok bisa gue ambil aja nih yang paling kecil ya. Tadi channelnya siapa yang paling kecil? Si FX Gorontalo, di mana jarak stop loss pipsnya paling kecil itu di 69,1. Ya gue genapin sekitar 70 pipsan lah ya. Nah, ketika lu mau menerapkan sinyal dari channel ini, dan lu mau menggunakan risk per trade-nya 1% gitu ya. Kalau berarti sekitar 70 pips, ya kurang lebih lu butuh modal sekitar $700. Sehingga ketika lu menggunakan 1%, itu benar tuh bisa dengan rata-rata stop loss-nya 70 pips. Ya lu kurang lebih bakal rugi sekitar $7. Gimana kalau bisa nanti menggunakan channel yang semakin besar stop loss-nya, itu makin besar lagi modalnya. Jadi kalau bisa gue sempat lihat tuh ada beberapa orang yang mencoba mengcopy sinyal gitu, tapi dengan modal cuma $50, $500. Ya itu sebenarnya agak cukup sulit, karena stop loss lu aja itu udah nggak bakal bisa nanggung risk per trade yang nilainya 1%. Jadi lu harus pakai risk per trade yang lebih kecil lagi. Dan semakin kecil risk per trade lu, ya bukannya gue mau gimana-gimana ya, tapi pasti take profit itu juga bakal nilainya kecil. Sehingga lu bakal terkendala dari sisi modal yang tadi gue bilang. Jadi dari sisi modal, harus sesuai dengan kategori analisnya itu gimana. Dan mungkin lu bakal patah hati dulu di depan nih. Berarti kalau misalnya gue mau butuh sebagai investor, at least kalau bisa dari data tadi ya, gue butuh $700.
Dimana kalau bisa $700 kita kaliin sama kurs sekarang ya sekitar 16.000, ya berarti at least tuh butuh modal tuh sekitar 11 jutaan. Tapi ya di MRG kan dia pakai kurs yang cukup fix ya, 10.000. Ya lu berarti butuh modal itu 7 jutaan buat mulai sebagai investor. Mungkin buat beberapa orang, jumlah 7 juta itu ya angka yang kecil lah. Tapi buat beberapa orang lainnya, itu angka yang cukup besar dan berarti bagi mereka. Tapi ya lu nggak perlu patah hati lah. Karena gue tahu nih bahwa ada satu cara di mana lu bisa memanfaatkan data para analis ini tanpa membutuhkan modal yang besar, tapi tetap bisa mendapatkan profit yang maksimal. Dan cara tersebut adalah dengan menggunakan ProFirm. Jadi buat lo yang masih nggak tahu, ProFirm itu adalah sebuah model perusahaan di mana perusahaan ini bisa memberikan modal kepada para trader yang sudah dinilai cakep nih. Di mana biasanya kalau trader mau masuk ke ProFirm ya, dia itu harus mengikuti beberapa fase evaluasi, di mana evaluasi itu terdiri dari 2 fase biasanya ya. Ya lu ketika masuk fase evaluasi pertama, lu dinilai nih, lu bisa mengontrol resikonya dengan baik apa enggak, dan lu bisa mencapai target profit dengan baik apa enggak. Sama juga di fase keduanya. Nah, ketika lu mungkin kesulitan gitu, mungkin lu udah tahu ProFirm gitu, dan lu kesulitan ikut 2 fase ini. Tapi di satu sisi lu juga tahu nih, bahwa Traders Family sudah memiliki analis-analis yang udah cakep nih, yang dari sisi resiko udah bagus, dan bisa profit. Ya kan sebenarnya itu udah jadi kayak kunci sama lubang kunci aja gitu. Di mana kunci ini para analis, dan lubang kunci ini ProFirm. Daripada lu capek-capek gitu, lu mencoba ProFirm gagal, coba ProFirm gagal, lu pakai aja sinyal dari para analis di Traders Family. Karena kan udah terbukti gitu, dia portofolionya terbuka dan lu bisa lihat kalau emang dia beneran bagus. Jadi nggak perlu lu kayak capek-capek harus tradingin lagi. Lu tinggal pakai aja, bener-bener tinggal pakai aja gitu. Dan buat lu gitu, mungkin yang masih nggak percaya soal ProFirm, ya gue nggak bakal maksa lu buat percaya ya. Lu cari channel lain aja yang kira-kira tuh ngejelasin secara basicnya tentang ProFirm. Tapi sebenarnya di channel gue juga di episode-episode awal tuh udah ada gue jelasin. Jadi ya cobalah kalian tanya-tanya ke ChatGPT aja kalau misalnya kalian tuh masih ragu sebenarnya ProFirm itu apa. Dan buat lo gitu mungkin yang masih ragu ya, apakah iya menggunakan ProFirm itu bisa menghasilkan profit yang jauh lebih besar? Ya tentu aja ya, gue nggak bakal ngomong secara cuap-cuap doang. Gue juga bakal menampilkan datanya. Nah, jadi dari data yang lo lihat di layar saat ini, gue menggunakan ChatGPT ya. Karena ini merupakan cara paling mudah di mana lo bisa lakuin ini juga gitu. Di mana gue mau bikin perbandingan ketika lo menggunakan modal pribadi dan ketika lo menggunakan ProFirm. Di mana untuk simulasi kondisi awal ini, kita anggap ketika lu menggunakan modal pribadi, lu at least butuh nilai $700. Yaitu ngikutin data yang tadi ya. Kalau dari salah satu top analis, stop loss paling kecilnya itu ya sekitar 70 pips. Jadi untuk menggunakan risk per trade 1% aja, lu at least butuh modal sekitar $700 tadi. Dan ketika analis tuh average stop loss pipsnya makin besar, modal lu juga makin besar. Dan ProFirm nih, ini gue ambil contoh dari ProFirmnya TradeXProp ya. Karena TradeXProp ini ada salah satu ProFirm yang gue gunakan. Di mana akun terkecilnya itu senilai $5.000 dengan biaya yaitu $35 ini. Gimana kok bisa kita konversiin ke rupiah? Ketika modal pribadi $700 lu kali sama kurs saat ini ya kurang lebih 16.000, lu perlu modal itu 11.200. Sedangkan $35 tadi kalau lu kali sama 16.000, lu cuma perlu modal itu 560.000. Jadi dari sisi modalnya aja ini udah kelihatan nih untuk startnya. Lu cukup modal tuh kayak di bawah 1 juta buat lu bisa menggunakan sinyal dari analis Traders Family ya. Dan di sini bisa lu lihat, ketika lu memiliki modal $5.000 ini, lu pasti udah memiliki keleluasaan untuk menggunakan risk per trade-nya. Lu nggak perlu terbatas 1%, lu mau pakai 2% pun ya gampang gitu. Lanjut, kalau bisa kita lihat dari sisi target profit nih ya. Ini kita asumsiin aja biar gampang, anggap aja analis ini berhasil mendapatkan profit 10% dalam 1 bulan. Dan untuk kasus ini, ProFirm gue anggap aja udah lolos challenge-nya dulu ya, karena biar lebih gampang ngitungnya, kalau bisa lu masih ngerasa nggak yakin kalau bisa lolos segampang itu, anggap aja lu pakai instant funding lah gitu. Walaupun gue nggak terlalu suka sama instant funding ya. Anggap aja kalau bisa lu pakai profit 10% tadi. Dengan modal pribadi, lu cuma menghasilkan keuntungan 1.120.000. Dan ketika menggunakan ProFirm, keuntungan lo itu 8 juta. Dan kalau bisa lu bingung, 8 juta ini dapat dari mana sih? 8 juta ya kayak tadi ya, ketika lu menggunakan modal 5.000 dan profitnya 10% berarti ya $500. $500 lu kali sama 16.000 yaitu kurs saat ini kurang lebih dapat 8 juta. Gimana? Kalau bisa lu pakai ProFirm tentu lu tahu yang namanya ada pembagian profit ya. Ketika lu menggunakan modal pribadi, lu nggak perlu bagi siapa-siapa. 100% gua tuh. Jadi 1 juta ini 1.120.000 ini pure masuk ke kantong lu. Sedangkan ProFirm, ya lu cuma dapat 80%-an sih. Cuma nilainya 6.400.000.
Ini nggak perlu gue jelasin ya, lu bisa ngeliat angkanya sendiri. Sekarang nggak afdol kalau kita ngeliat dari sisi keuntungannya doang. Sekarang kita ngeliat dari sisi kerugiannya. Ketika lu menggunakan modal pribadi gitu, dan lu juga kena drawdown 10% dari analisnya, ya modal lu sisa 10 juta 80 ribu, dimana dari tadi yang $700 ya kurang kurang 70 dolaran lah ya, sekitar segitu. Sehingga lu memiliki sisa modal ya 10 jutaan. Tapi ketika menggunakan Profirm, biasanya lu memiliki batas limit terbawahnya sebelum akun lu ke ban gitu ya, atau ke nonaktif atau apa mati lah gitu sama Profirm ya. Ya itu 10% juga. Jadi ketika lu gagal gitu analis lu rugi di bulan itu 10%, lu bakal rugi sekitar 560 ribu rupiah. Dimana ini perbandingan juga udah jauh banget. Kalau bisa dari sini lu kurang lebih rugi sekitar 1 jutaan ya. Sedangkan di sini lu cuma rugi 560 ribu. Nah dari data tadi ya, gue nggak tahu lah, mungkin masih ada beberapa dari lu yang nggak yakin ya. Cuman gue udah nggak tahu. Sebenarnya apalagi yang perlu gue buktiin ke kalian kalau sebenarnya kita menggunakan sinyal dari Terrace Family ini dan menggabungkan dengan Profirm, ini bisa menjadi kekuatan yang powerful banget. Ini dari semua sisi yang tadi gue bahas. Dari modal awal ini udah gampang banget ketika lu menggunakan Profirm. Modalnya lebih kecil. Dari sisi profit itu bisa lebih besar. Dari sisi kerugian itu lebih kecil. Jadi gue bahkan gak nemu alasan lagi nih kenapa lu gak menggunakan Profirm. Ya mungkin lu bisa bilang, oh iya Profirm kan mungkin scam inilah itulah. Ya kayak gue bilang tadi ya, gue nggak mau buat maksa lu buat pakai Profirm. Jadi kalau lu masih ragu, lu ngobrol aja sama ChatGPT. Lu tanyain aja gitu. Ya apa sih yang lu raguin soal Profirm? Pasti sama ChatGPT langsung dijawab. Dan mungkin satu hal lagi yang pengen gue sharing ke kalian ya, yang mungkin bisa menjadi bantuan emosional. Ya pertama kali ketika gue mau mulai channel YouTube ini, gue itu memiliki banyak banget keraguan. Gue takut gue nggak punya waktu buat ngerekam, gue perlu belajar ngedit lagi. Even bahkan gue aja nggak tahu cara cuan dari channel ini gimana gitu. Jadi kalau bisa kalian bilang kayak gue punya kelas, ya gue nggak punya kelas. Kalau bisa gue mau jualan sesuatu, gue bahkan nggak tahu cara dapat cuan dari sini tuh gimana gitu. Gue belum kepikiran. Yang gue pikir pokoknya mulai aja dulu. Ya tapi satu hal yang benar-benar bikin gue yakin untuk memulai ini adalah karena gue takut ketika gue nggak memulai sama sekali, gue bakal menyesal di hari tua nanti. Jadi ketika sekarang nih, lu selalu ragu-ragu. Lu mau mulai ini takut. Mau mulai ini takut. Coba lu renungin baik-baik deh. Lu lebih takut untuk memulai atau lebih takut ketika nanti lu tua, lu bakal nyesel dan bakal bilang, kenapa pas muda nggak gue cobain? Lu renungin deh baik-baik. Lu mungkin tiap malam lu overthinking terus gitu. Lu ngerasa kayak, oh iya gue selalu direndahin sama orang-orang sekitar. Gue pengen nunjukin kalau gue orang yang berbeda. Gue bisa sukses. Gue bisa bahagiain orang tua gue, pacar gue, seterusnya gitu. Terserah lu gitu. Cuma nanti dari pagi sampai sorenya, lu terus-terusan ngelakuin hal yang sama. Kalau katanya Albert Einstein ya, cuman orang bodoh doang yang berharap mendapatkan hasil berbeda dengan melakukan hal yang sama. Jadi sekali lagi, coba lu renungin ke dalam diri lu sendiri ya. Lu lebih takut untuk memulai atau lebih takut karena tidak pernah mencoba. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.